Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Salam jumpa dengan saya Pendeta Ernest Victor Sitorus yang bertugas di GPIB Bukit Kasih Rane Natuna. Dan di pagi hari ini kita akan bersatu teduh sejenak membaca firman Tuhan serta merenungkannya dalam program Morning Call GPIB hari Senin 21 Juni 2021. Dan sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan mesti percayakan untuk kami nikmati dan kami jalani. Sehingga kami pun mempunyai kesempatan kembali untuk memperjuangkan hidup kami, memperbaikinya, dan meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami yang semuanya dalam kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Terangilah hati dan pikiran kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca ini kami mengerti, dia berdiam dalam diri kami, dan dia bertumbuh dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan belajar hidup di dalamnya. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 menyampaikan. Di sampingnya Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berkatan dengan dia Hasabya, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saling membantu atau bergotong royong adalah cara hidup yang selalu terbukti ampuh dalam menyelesaikan persoalan yang sulit dan hal yang besar. Sebagai contoh, beban 100 kg tidak mampu diangkat oleh satu orang, tetapi menjadi mampu ketika 2 orang, bahkan menjadi ringan ketika dikerjakan 3 orang. Jadi tidaklah berlebihan jika dikatakan tidak ada yang tidak bisa jika dilakukan bersama-sama. Prinsip gotong royong inilah yang kemudian dibangun dan dihidupkan oleh Nehemia dalam komunitas orang Israel. Rencana pembangunan kembali tembok Yerusalem sesungguhnya sudah dimulai oleh pendahulu Nehemia, yaitu Zerubabel dan Imam Ezra. Tetapi kemudian mereka tidak mampu memperbaikinya. Padahal sesungguhnya mereka mendapat dukungan dana dari Persia pada saat itu. Yerusalem tetap menjadi kota yang hancur, kota yang suram untuk ditinggali karena puing-puing kehancuran temboknya ada di mana-mana.
Dan dalam pasal yang kedua dikisahkan Nehemia sebagai pemimpin baru datang menjumpai orang-orang Yahudi dan mengatakan kepada mereka, kehancuran Yerusalem adalah celah bagi kita. Di sini Nehemia mengajak semua orang pada saat itu untuk melihat persoalan Yerusalem sebagai bagian dari persoalan kehidupannya. Dan sekaligus Nehemia juga mengundang setiap orang dari mana saja dan siapa saja untuk ikut turut serta bergotong royong memperbaiki tembok Yerusalem. Ternyata undangan gotong royong yang diberikan oleh Nehemia ini disambut begitu antusias. Suku Lewi yang biasanya hanya bekerja khusus dalam bait Allah, ternyata mereka juga turun dan turut bekerja membangun tembok Yerusalem. Dan gotong royong ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kota Yerusalem, tapi juga orang-orang di luar kota Yerusalem. Ada orang Kehila, kota kecil di pinggir Yerusalem, bahkan juga ada orang-orang dari lembah sungai Yordan yang sesungguhnya jaraknya cukup jauh dari kota Yerusalem. Antusiasme yang tinggi ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya banyak orang yang ingin terlibat dalam perbaikan dan pembangunan ulang tembok Yerusalem. Maka ini pun mengingatkan kita bahwa ketika orang hidup dalam satu komunitas, sesungguhnya setiap orang ingin memberi kontribusi terhadap komunitas itu dari apa yang dia bisa, dari apa yang dia punya. Namun yang sering terjadi adalah orang tidak dipanggil untuk berkontribusi, tetapi orang dituntut untuk punya kesadaran memberikan kontribusinya. Ngapain dipanggil? Kan harusnya dia sadar. Ngapain diajak-ajak? Kan harusnya dia mengerti. Dan kemudian selanjutnya informasi hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu dan kalangan tertentu. Karena mereka berpikir, dia pasti nggak mau. Dia nggak bisa diandalkan, dia nggak bisa. Padahal kita yang kemudian tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat. Dan akhirnya terkadang kita pun mengatakan gereja kekurangan sumber daya, gereja tidak punya orang untuk mengerjakan ini, gereja tidak punya orang untuk mengerjakan itu. Kita belajar dari Nehemia bahwa Nehemia tidak menuntut kesadaran dari orang-orang Yahudi, tetapi dia merangkul dan mengundang setiap orang yang punya talenta dan karunia untuk terlibat. Dan ternyata banyak yang antusias ingin terlibat. Di sini pun menunjukkan bahwa kekayaan dan kekuatan suatu komunitas bukan pada seberapa banyak uang yang dia punya atau orang hebat yang ada dalam komunitas itu. Kekayaan dan kekuatan suatu komunitas terletak pada macam-macam talenta dan karunia dari orang-orang yang Tuhan satukan hidup dalam komunitas itu. Yesus, Sang Guru Agung, tidak menuntut kesadaran dari orang-orang untuk mengikutnya dan menjadi muridnya. Yesus memanggil orang untuk mengikutnya, karenanya memanggil dan menyatukan orang untuk bekerja bersama melayani Tuhan adalah bagian dari tugas hakikat gereja. Dan kita juga belajar dari Nehemia, mengapa banyak orang begitu antusias untuk berpartisipasi. Nehemia hanya memanggil dan menunjukkan masalah dan apa yang harus dikerjakan, tetapi tidak mendikte bagaimana cara mengerjakannya. Sehingga ini memberi ruang yang besar bagi setiap orang bisa memberi apa yang bisa ia beri dan melakukan apa yang bisa ia lakukan. Karena sering sekali orang dipanggil untuk terlibat bekerja bersama, tetapi dia hanya dipanggil untuk melakukan apa yang diminta untuk ia kerjakan. Dan dia tidak punya ruang untuk memberi dari apa yang dia punya. Namun ketika ruang untuk
berkarya dan tumbuh bersama itu telah dibuka dan disediakan bagi kita. Kita pun tidak mengeraskan hati kita untuk datang pada undangan itu. Bukankah selama ini kita juga rindu untuk bisa memberikan sesuatu bagi gereja? Bukankah selama ini kita juga rindu untuk bisa memuliakan Tuhan melalui talenta yang telah Ia karuniakan bagi kita? Dan percayalah, ketika kita diundang, itu adalah panggilan Tuhan agar kita turut melayaninya dari talenta yang telah Tuhan karuniakan bagi kita. Maka datanglah pada undangan itu dan beri apa yang bisa kita beri. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena ketika semua orang datang pada undangan itu, memberi dan melakukan apa yang ia bisa, tembok Yerusalem yang selama puluhan tahun terbengkalai dan rusak diselesaikan hanya dalam waktu 52 hari atau kurang dari 2 bulan. Bersatu, saling melengkapi, dan bekerja sama adalah hakikat kita sebagai tubuh Kristus. Dan ketika kita menurut hakikat itu, hal yang besar pun akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan hidup, bahkan membaca firman-Mu dan merenungkannya di pagi hari ini. Kiranya kami pun menjadi pribadi yang mau membuka diri kami untuk belajar bersama, tumbuh bersama, melayani bersama, melalui daya kami bersama dengan talenta orang lain untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kapanpun kami dipanggil untuk ikut memberikan diri dalam pembangunan tubuh Kristus, biarlah dengan senang kami melangkahkan kaki kami, memberi yang terbaik dari apa yang kami punya. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga pun akan pergi bekerja, melakukan tanggung jawab hidup kami. Kiranya Tuhan melindungi kami, agar kami selalu selamat dalam tugas dan kerja itu. Dan kami pun Tuhan mampukan untuk mengerjakan semuanya dengan baik, sehingga banyak orang yang senang menerima hasil dan pekerjaan kami, dan kami pun dengan sukacita menerima segala kemurahan rezeki daripada Tuhan. Berkati pasangan hidup kami, berkati keluarga kami, berkati semua orang yang kami cintai. Biarlah kami selalu sehat, kami selalu selamat dalam masa-masa sulit ini. Dan Tuhan juga berikan kami hikmat agar kami juga boleh menjaga diri kami, membawa diri kami dalam tuntunan kasih Tuhan saja. Tuhan, kami juga mohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan dalam memperjuangkan hidup ini. Ampunkanlah Tuhan, dan ajarlah kami pula untuk mengampuni orang yang mengecewakan hati kami. Bahkan Tuhan juga yang menolong kami agar kami terus mampu memperbaiki hidup kami dan tidak mengulang kesalahan yang kami lakukan. Berkati semua orang yang bergumul. Tolonglah mereka agar mereka juga boleh selamat dan kuat dalam menghadapi gumul juang mereka. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami, inilah Tuhan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mengkaryakan hidup. Tuhan Yesus memberkati.